Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau memaparkan analisis tentang dimensi Hofstede di lingkungan budaya keluarga saya. Nah, yang pertama itu ada power distance. Kalau misalkan di keluarga itu, orang tua kan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak. Jadi kita tuh wajib banget buat menghormati mereka. Kita juga harus ngedengerin nasihat mereka, petuah mereka. Kayak udah ada tradisi aja sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, kalau misalkan kita pergi-pergian juga kita biasanya kan salim tangan dulu. Atau misalkan pas Idul Fitri, kita sungkeman ke mereka kayak tanda hormat aja kepada mereka. Nah, hormat kepada orang tua ini merupakan sistem etis moral yang berkembang di budaya Jawa. Nah, yang kedua itu ada individualitas sama kolektivitas. Kalau di keluarga aku sendiri kayaknya lebih ke kolektivitas, soalnya aku tuh diajarin harus menjaga perasaan orang lain. Lebih baik menjaga perasaan orang lain daripada kita mengungkapkan kebenaran. Jadi lebih memfokuskan kepedulian kita kepada orang lain daripada individu. Kayak misalkan nih, di keluarga aku kayak misalnya saudara lagi ngadain hajatan. Biasanya mama aku ngajak aku buat bantu-bantu mereka kayak masak-masak gitu. Nah, itu tuh lebih meningkatkan kebersamaan daripada individualitas. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu ada uncertainty avoidance. Kayak mengelak dari ketidakpastian. Kalau di keluarga aku sendiri, kalau misalkan ada kelahiran bayi baru atau misalnya pindahan rumah baru, pasti selalu diadain namanya selamatan. Nah, selamatan ini selain untuk sebagai ucapan syukur, ada harapan baik untuk terhindar dari hal-hal yang buruk gitu. Kayak misalkan kelahiran bayi baru diadain selamatan, itu berharap kalau misalkan anaknya ke depan itu tidak memiliki kepribadian yang buruk. Nah, yang keempat itu ada maskulinitas sama femininitas. Kalau misalkan di keluarga aku sendiri itu lebih cenderung ke maskulin. Papa kan jadi figur sentral di keluarga. Nah, papa tuh cenderung memiliki sikap yang maskulin, dimana papa tuh nyuruh aku buat berpendidikan tinggi agar mendapatkan gelar, terus dapat pekerjaan dan hidup mapan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut sama maskulin, yaitu kesuksesan itu lebih didominasi sama pendapatan material. Yang terakhir itu ada dimensi waktu. Ada long term orientation sama short term orientation. Nah, kalau misalkan di keluarga aku sebagai keluarga yang tinggal di lingkungan tradisi Jawa ini udah melekat banget, udah jadi bagian kehidupan aku sama keluarga aku. Kayak misalkan keluarga aku tuh masih ngadain namanya tahlilan. Nah, tahlilan ini merupakan kegiatan turun-menurun dari nenek aku. Jadi keluarga aku tuh masih mempertahankan tradisi ini. Kalau misalkan ditinjau orientasi waktunya melalui dimensi Hofstede ini, masuknya ke short term orientation. Nah, itu analisis dimensi Hofstede di lingkungan budaya keluarga aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.